Yang membuat saya terkejut dan tertarik untuk memutarkan video yang satu ini, karena di dalamnya ada sebuah ungkapan istana sudah tahu sepak terjang Mbak Alwi. Ini luar biasa, begitu sangat mengejutkan. Dan tentu ini perlu untuk kemudian kita saksikan hingga akhir. Tentu biar tahu soal konteks pembahasan yang ada di dalam video ini. Jadi monggo ya, saksikan, cermati sebaik mungkin. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Mengenai Prabowo Kiamat, ini sesungguhnya sudah indikasi bahwa istana sudah tahu lah sepak terjang kaum Pahlawi yang semakin meresahkan, semakin mengancam persatuan, semakin mengancam eksistensi negara kesatuan Republik. Karena dari banyak orasi-orasi, banyak peristiwa itu terindikasi memang seperti itu. Ada sebuah gerakan-gerakan terstruktur, sistematis, masif untuk mencapai tujuan Indonesia milik Aulia Tarim, terang benderang sebetulnya. Dan tentu ini menjadi pengamatan istana. Saran saya kepada, Masya Allah, sahabat saya Muhammad Rizik Syihab, Sahabat loh. dan teman-temannya lah, teman-teman yang berobsesi ingin mendirikan khilafah di sini. Kalau mau mewujudkan menjadi khalifah, jangan di Indonesia. Jangan di Indonesia, jangan. Masya Allah, atas perjuangan rakyat Indonesia, the founding fathers kita telah menetapkan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dengan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah konsensus nasional selama kurang lebih 80 tahun. Ini jangan dirubah. Jangan dirubah. Kalau antum mau mendirikan, kepingin jadi khalifah, silahkan. Di Yaman itu keren. Wow. Anda bikin apa, kerajaan apa, negara model apa, di Yaman, jangan di sini. Di Yaman saja sudah. Kalau di sini, jangan di Masya Indonesia. Allah. Ribut, berantem, pasti. NKRI bersyariah, Yaman bersyariah, itu yang benar. Di sana, coba gitu. Silahkan. Bahwa itu teman-teman Anda, pasukan Anda, yuk kita dirikan Yaman bersyariah. Dirikan Yaman komunis. Anda nggak puas kan? Ganti, jangan di Indonesia, ini menjadikan negara. Astagfirullahaladzim. Kalau di Indonesia, Anda menjadi musuh bangsa. Oh iya, jadi musuh bangsa, Beb. Gitu loh. Jadi ini artinya selama ini salah tempat. Harusnya kalau mau ingin bersyariah, kita bukan anti syariah ya, Beb. Artinya syariah sebagai sebuah sistem politik negara. Silakan saja ke Yaman. Apalagi di Yaman itu kan ada Hadramut. Hadramut itu adalah kota para aulia sejuta wali. Keberkahannya itu pun juga luar biasa. Keberkahannya itu Masya Allah, tidak ada bandingannya. Bahkan Yaman itu atau Tarim itu adalah kota suci yang keempat. Atau yang ketiga atau yang keempat lah, ada itu. Di sini sudah kita jelaskan. Jadi kalau memang negeri yang penuh berkah itu adalah Tarim, adalah Hadramut, dan dia adalah kota suci. Kenapa di sini melulu? Kenapa di sini melulu? Kemudian ingin mensyariahkan NKRI. Ya. Kenapa nggak mensyariatkan itu Yaman? Nah ini ada nih. Jongosnya ada di sini nih. Subhanallah. Jadi ikut saja ke sana, ke Yaman. Biar mendapatkan berkah dari Yaman. Berkah dari Tarim. Berkah dari Hadramut. Berkah dari para aulia-aulia Tarim. Nah ke sana Gibin. Wahai Gibin.
Silahkan ke Yaman. Ya. Ya kan kota suci. Kan kota suci. Di sini dakwah diperintah Nabi. Dakwah mah bukan mencaci maki, Beb. Masa iya? Dakwah itu dengan menyebut orang-orang yang mengkritisi dirinya, kemudian dia sebut sebagai gonggongan anjing, anjing menggonggong. Itu apa? Dakwah apa itu? Masa iya? Dakwah itu adalah dengan mencaci maki, menyebut orang lain sebagai binatang, apalagi tesisnya tesis kandang kebo. Masa itu dakwah, Beb? Itu dakwah apaan? Dakwah itu artinya mengajak, gitu loh. Dakwah itu artinya mengajak. Gimana orang mau mengikuti Islam, sementara dia itu mengajak orang lain dengan marah-marah? Itu bisa kita bayangkan, Beb, Akun. Kalaulah Wali Songo yang berjasa dalam mengislamkan Pulau Jawa dan sekitarnya itu dengan cara yang digunakan seperti reject, itu Pulau Jawa nggak bakalan ini, atau masyarakat Nusantara itu nggak bakalan, masyarakatnya itu nggak bakalan mau masuk Islam. Dakwahnya seperti itu, Beb. Dakwahnya seperti itu. Wali Songo itu Ba'lawi cina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Wali Songo itu Ba'lawi, tentu tawasulnya itu akan kita temukan ila hadrati al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Harusnya seperti itu. Wali Songo harusnya dalam tawasulnya itu ada ila hadrati al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Harusnya kalau memang Wali Songo itu adalah Ba'lawi. Dan kenapa justru hazratannya itu adalah kepada ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila Syekh Ahmad Ar-Rifai, ila Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ila Syekh Najmuddin Al-Kubra, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa bukan Faqihil Muqaddam, Alwi Amul Faqih, Muhammad Sahib Mirbat, Ali bin Alwi Khaliq Gisam, Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Muhammad Maulad Dawile, atau kepada siapa, Abdurrahman As-Saqaf, ataupun yang lain? Harusnya kepada mereka dong. Kalau memang Wali Songo itu adalah Habib. Harusnya juga itu bahwa Wali Songo itu penyebutannya adalah Habib. Habib Giri, Habib Bonang, Habib Gresik, Habib Ampel, Habib Derajat, Habib Gudus, Habib Muria, Habib Kalijaga, Habib Gunung Jati. Subhanallah, harusnya seperti itu. Tapi kenapa tidak kita temukan gitu loh? Ini Wali Songo bukan Yaman. Sehingga kalau istilahnya kalian ini memang sangat mencintai Yaman, ya sudah, balik saja ke Yaman. Beb Suluk, subhanallah, yani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, mungkin nggak terima dengan kenyataan gitu loh. Yaman panas loh ya. Oh enggak, Bang Ahmad Wafi, di Yaman itu dingin kalau musim dingin ya. Di Yaman itu dingin kalau musim dingin. Kalau musim dingin ya dingin. Naam. Kalau musim dingin ya dingin. Nggak akan panas, ya aneh. Subhanallah. Tapi kering, ya kering. Kering kerontang. Subhanallah. Naam. Tuh masih panas. Jadi kalau ini ditiup dulu. Gitu ya. Gitu, Beb. Gacau. Ente yang istiqamah tetap jadi provokator. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam.
Bang Haji tahu sama Abdullah bin Fiqih tahun 2012-an waktu Al-Kisah naik daun pernah satu panggung tuh, subhanallah. Ya mungkin sudah tahu juga, Beb. Mungkin sudah tahu juga. Nah, artinya kalau memang ya mau bersyariah ya lebih baik Karim bersyariah, lebih baik Hadramut bersyariah daripada NKRI bersyariah. Gitu. Daripada di sini ngacak-ngacak melulu, kan tentu kita ingat lah. Bagaimana saat Bapak Rizek itu 3 tahun menjadi Bang Toyib. Bapak Rizek kan pernah 3 tahun menjadi Bang Toyib. Umroh selama 3 tahun. Subhanallah. Kayaknya Indonesia itu adem gitu loh, Beb. Adem gitu, nggak ada kompor kayak gini gitu kan. Kayak adem gitu ya, tenang. Gemah ripah loh jinawi. Jadi di saat Bapak Rizek itu menjadi Bang Tayyib alias umroh 3 tahun di Arab Saudi yang konon katanya itu diundang oleh Raja Saudi, Raja Arab, katanya diundang kan, itu Indonesia lebih aman yakni. Nah, Indonesia lebih aman, lebih adem gitu ya. Jadi nggak ada kompor meleduk seperti ini sekarang gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu fakta kan. Antum kan bisa melihat sendiri itu. Rekor umroh terlama sedunia. Indonesia aman itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah saudaraku terkait apa yang kemudian beliau angkat ya di dalam video tersebut, dan saya pikir ini penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yang membuat saya tertarik dan juga cukup terkejut ketika mendengarkan apa yang kemudian beliau putarkan ini ya. Ketika saya mendengarkan sebuah ungkapan yang kalau tidak salah istana sudah tahu ya sepak terjang ya Mbak Alwi ya, kurang lebih seperti itu. Monggo agar disaksikan, agar didengarkan ya sebaik mungkin. Khawatir juga saya salah dengar akan apa yang kemudian beliau sampaikan itu ya. Jadi ketika saya mendengarkan ini ya semoga saja ya istana tahu ya. Dan soal video ini saudaraku memang perlu untuk kemudian kita cerna sebaik mungkin ya, memang perlu untuk kemudian kita simak ya hingga akhir ya, biar tidak ada kesalahpahaman atau kegagalpahaman ya terkait hal-hal yang kemudian beliau putarkan ataupun terkait apa yang kemudian beliau sampaikan ya setelah memutarkan video itu. Luar biasa ya terkait apa yang kemudian telah diputarkan oleh beliaunya, Gus Aziz Jazuli. Semoga video ini bisa kita cerna sebaik mungkin saudaraku ya. Semoga dalam hal ini kita tidak gagal paham, dan saya sampaikan terima kasih kepada Gus Aziz Jazuli ya karena luar biasa semangat untuk memberikan sebuah edukasi. Semoga dalam hal ini kita yang mendengarkan dapat menyerap ya terkait apa yang kemudian beliau sampaikan. Artinya semoga kita semua dapat memahaminya ya. Hanya itu sih yang dapat saya putarkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya tidak usah panjang lebar, yang terpenting saya sudah memutarkan video itu saudaraku ya. Yang terpenting juga saya sudah dalam hal ini menampilkan terkait apa yang kemudian beliau putarkan itu. Jadi monggo agar ini disaksikan hingga akhir ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Pahami konteks pembahasan ya. Ya itu saja sih ya, pahami poin-poinnya yang kemudian disampaikan. Oke, itu saja. Kurang lebihnya apabila ada ungkapan, narasi atau kesalahpahaman dari saya atau ofisial ya, dari depan hingga akhir, dari awal hingga akhir ya, jika ada kekeliruan ya dari saya Al-Fakir atau ofisial, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.